Hasil quick count untuk pemilihan kepala daerah, Pilkada, 2024 di Pulau Jawa menunjukkan hasil yang menarik, dengan beberapa pasangan calon unggul di berbagai provinsi. Berikut adalah ringkasan hasil dari beberapa daerah utama. Jakarta. Pramono Anung Rano Karno. 50.08%. Carta Politica. Ridwan Kamil Siswono. 39.32%. Carta Politica. Dharma Pangarkunkuan Wardhana. 10.6%. Carta Politica. Hasil ini menunjukkan bahwa Pramono Anung dan Rano Karno unggul signifikan di Jakarta, mengalahkan Ridwan Kamil yang merupakan calon kuat dari Koalisi Indonesia Maju. Banten. Andra Soni Dimyati Natakusuma. 58.39%. Carta Politica. Aaron Rakmi Dayaniade Sumardi. 41.61%. Carta Politica. Andra Soni dan Dimyati Natakusuma berhasil meraih kemenangan telak di Banten, menunjukkan kekuatan mereka dalam pemilihan ini. Jawa Tengah. Ahmad Lutfitaj Yasin Maimoen, 57.95 Carta Politica. Andika Perkasahendra Prihadi. 42.05%. Carta Politica. Pasangan ini juga menunjukkan dominasi yang kuat di Jawa Tengah. Jawa Barat. Dedi Mulyadi Irwin Setiawan. 61.16%. Indicator Politic. Calon lainnya tidak mencapai angka signifikan. Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan meraih suara tertinggi di Jawa Barat, menandakan dukungan yang kuat dari pemilih. Jawa Timur. Kofifa Indar Parawansi Emil Elestianto Dardak. 57.15%. Tri Rizma Harini Zaral Azza Assumpta. 34.6%. Lulik Nur Hamida Lukmanul Kakim. 8.24%. Hovifah Indar Parawansa kembali menunjukkan kekuatan politiknya dengan hasil yang memuaskan di Jawa Timur. Kesimpulan. Secara keseluruhan, hasil quick count menunjukkan bahwa calon-calon yang didukung oleh Joko Widodo hampir meraih kemenangan di seluruh provinsi Pulau Jawa, kecuali Jakarta yang menjadi pengecualian dengan kemenangan Pramono Anung. Hasil resmi akan diumumkan oleh KPU setelah rekapitulasi suara dari tanggal 27 November hingga 16 Desember 2024. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusuma, berhasil meraih kemenangan dalam Pilkada Banten 2024. Hasil quick count menunjukkan bahwa mereka memperoleh 57,52% suara, mengalahkan pasangan Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi yang hanya mendapatkan 42,48% suara. Andra Soni dan Dimyati Natakusuma diusung oleh Koalisi Indonesia Maju dan didukung oleh Presiden Prabowo Subianto, sementara Airin Rahmi Diani merupakan adik ipar dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Hosiah, dan didukung oleh PDIP serta Golkar. Hasil ini mencerminkan pergeseran dukungan politik di Banten, mengingat sebelumnya Airin merupakan figur yang cukup dikenal di daerah tersebut. Proses penghitungan suara resmi akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan hasil akhir dijadwalkan diumumkan pada 16 Desember 2024. Reaksi masyarakat terhadap hasil quick count Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan beragam tanggapan, terutama dari para calon dan pendukung mereka. Berikut adalah ringkasan reaksi yang muncul. Pramono Anung Dan Rano Karno. Optimisme. Pramono Anung menyatakan rasa syukurnya atas hasil quick count yang menunjukkan mereka unggul. Ia mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah memberikan suara dan berharap hasil ini dapat berlanjut hingga pengumuman resmi dari KPU. Pentingnya kesabaran, Rano Karno menekankan pentingnya menghormati proses pemilu dan mengajak semua pihak untuk menerima hasil apapun dengan tenang, baik jika harus melalui 1 atau 2 putaran. Ridwan Kamil. Kekhawatiran, Ridwan Kamil merespons dengan mengatakan bahwa belum ada pasangan calon yang mencapai 50% suara, sehingga hasil ini masih dalam marin kesalahan. Ia menekankan bahwa hasil resmi dari KPU adalah yang paling penting dan akan terus memantau perkembangan. Komitmen untuk kejujuran, ia juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam kontestasi politik, mengingat setiap kompetisi pasti ada pemenang dan yang kalah. Dharma Pangarkun. Pesan untuk pemenang, meskipun kalah,
Dharma Pongrekun mengingatkan pemenang untuk melindungi rakyat Jakarta. Ia menyoroti kondisi ekonomi yang sulit dan berharap pemimpin terpilih akan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat umum. Dukungan beragam. Di kalangan masyarakat, terdapat dukungan kuat bagi Pramono Rano, sementara Ridwan Kamil masih memiliki basis pendukung yang signifikan. Namun, ada juga suara-suara dari pemilih yang merasa terwakili oleh Dharmakun sebagai alternatif. Secara keseluruhan, meskipun Pramono Anung dan Rano Karno menunjukkan keunggulan dalam hasil quick count, ketidakpastian tetap ada hingga pengumuman resmi dari KPU pada 16 Desember 2024. Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan menghormati proses demokrasi ini. Hasil quick count Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan perbedaan yang signifikan antara berbagai lembaga survei. Berikut adalah ringkasan hasil dari beberapa lembaga survei yang terlibat. Hasil quick count dari berbagai lembaga survei. Lembaga Survey Pramono Anung Rano Karno, percent. Ridwan Kamil Suswono, percent. Dharma Pongrekun Wardana, percent. SMRC 50, 94% 38, 90% 10, 16%. LSI 49,76%, 39,21%, 10,03%. Indikator 49,87%, 39,53%, 10,61%. Carta Politica 50, 0.8% 39, 32% 10, 60%. Poll Tracking 50, 48% 39, 14% 10, 38%. Vox Poll Center 50, 1% 39, 33% 10, 56%. Analisis perbedaan. Keunggulan Pramono Rano. Semua lembaga survei mencatat keunggulan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Namun, persentase suara mereka bervariasi sedikit di antara lembaga-lembaga tersebut. Ridwan Kamil, suara Ridwan Kamil berada di kisaran 38 hingga 40%, menunjukkan bahwa ia tetap memiliki basis dukungan meskipun tidak cukup untuk menang dalam satu putaran. Dharma Pongrekun Wardana, pasangan ini memperoleh sekitar 10%, yang menunjukkan bahwa mereka berhasil menarik perhatian pemilih meskipun sebelumnya elektabilitasnya lebih rendah. Kesimpulan. Perbedaan hasil quick count ini mencerminkan variasi dalam metodologi pengambilan sampel dan penghitungan yang digunakan oleh masing-masing lembaga survei. Meskipun hasil quick count memberikan indikasi awal tentang perolehan suara, hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang akan diumumkan setelah rekapitulasi adalah yang paling menentukan.